Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Aulia Rahma dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya berjudul Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Pandangan Ekonomi Kapitalisme. Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 1332. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wa'il Ibnu Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga besar Ibnu Khaldun ini berasal dari Hadramaut, Yaman, yang terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan kenegaraan. Semasa hidupnya, beliau membantu berbagai sultan di Tunisia, Maroko, Spanyol, dan Aljazair sebagai duta besar, bendaharawan, dan anggota Dewan Penasehat Sultan. Tidak banyak catatan sejarah yang menceritakan riwayat masa kecil atau masa mudanya. Namun, Ibnu Khaldun dikenal sebagai anak yang sudah menguasai Al-Quran dan bahasa Arab pada usia relatif muda. Beliau juga menguasai ilmu-ilmu klasik seperti filsafat, metafisika, dan tasawuf. Di samping itu, beliau juga tertarik dengan geografi, sejarah, dan ilmu ekonomi. Pada umur 20 tahun, beliau telah diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez, Maroko. Setelah itu, beliau menjadi Perdana Menteri Sultan Bauchi atau sekarang Aljazair. Kemudian, pada tahun 1366 Masehi, Ibnu Khaldun pindah ke Konstantinopel dan diangkat menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian, pindah ke Biskra atau daerah selatan Konstantinopel. Pada tahun 1375 Masehi mulai berkecimpung di dunia keilmuan. Kritikannya bahwa penguasa negara bukanlah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dari Tuhan menyebabkan Ibnu Khaldun dipenjara selama 2 tahun di Maroko. Selama kurang lebih dari 2 dekade aktif di bidang politik, serta menyaksikan penyusutan peradaban dan perpecahan di dunia Islam, hal ini mendorong beliau untuk menganalisa sebab-sebabnya. Beliau juga meneliti politik yang terjadi di Afrika Barat Laut, kemudian Ibnu Khaldun mengundurkan diri dari kehidupan politik dan kembali ke Afrika Utara. Di situ beliau melakukan studi dan menulis secara intensif selama 5 tahun dan menghasilkan karya-karya yang menyebabkan beliau terkenal dan diangkat menjadi guru besar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kairo. Ibnu Khaldun meninggal secara mendadak di Kairo pada tahun 807 Hijriah dan dimakamkan di kuburan kaum Sufi di luar Bab Al-Nasr. Aspek filosofi ekonomi. Yang pertama, ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengajian ilmiah yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena di masyarakat telah terbentuk satu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Namun sekarang hal ini mulai terkikis. Para ekonom barat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Berbicara tentang teori ekonomi Islam, maka tidak lepas dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam peletakan dasar dan prinsip ekonomi Islam. Di antara sekian banyak pemikiran masa lampau, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun adalah salah satu dari sekian banyak tokoh ekonomi Islam yang mempunyai peran yang sangat vital terhadap perkembangan ekonomi Islam hingga saat ini. Ibnu Khaldun sering juga disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern tersebut. Yang kedua adalah aspek filosofi ekonomi kapitalisme. Kapitalisme muncul di Eropa pada awal abad ke-16. Secara sosiologis, paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feodal. Kapitalisme di Eropa muncul dari pemikiran kaum ilmiah
yang pada awalnya berpikir untuk mensejahterakan kaum buruh. Max Weber dalam karyanya The Protestant Ethic of Spirit Capitalism mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan semangat religius, terutama kaum Protestan. Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin, dengan motonya yang terkenal yaitu "Time is Money", bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan. Kapitalisme yang lahir dari pemikiran masyarakat feodal kini telah menjadi senjata ampuh negara maju untuk memajukan perekonomian mereka. Sementara itu, kapitalisme juga telah membunuh perekonomian negara berkembang atau negara-negara miskin. Konsep kapitalisme yang sudah mendunia memang tak bisa dihindari oleh negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga. Tanpa disadari, kapitalisme telah menjadi sebuah ancaman besar bagi masyarakat negara-negara berkembang. Kapitalisme telah menjadi neo-imperialisme, yaitu penjajahan dengan konsep baru yang lebih modern. Kemudian, dalam aspek nilai ekonomi yang diharapkan. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makroekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri, dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Secara singkat akan dipaparkan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Antara lain, yang pertama yaitu tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dalam proses mekanisme pasar tersebut, diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparansi, dan keadilan. Dalam penjelasan berikut, ada 4 faktor yang menurut Ibnu Khaldun dapat mempengaruhi proses berjalannya mekanisme pasar. Yang pertama, teori harga. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul Harga-harga di Kota. Dalam bab tersebut, menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dengan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur. Kemudian, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan atau demand terhadap barang-barang, dan akibatnya harga menjadi naik. Seperti telah ditulis dalam kalimat di atas, menurut Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Menurutnya, apabila sebuah kota berkembang dengan pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan bahwa penawaran yang meningkat mengakibatkan harga bahan atau barang pokok tersebut murah. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan penurunan harga. Analisa Ibnu Khaldun tentang harga tersebut yang dirumuskan menggunakan hukum supply dan demand adalah merupakan suatu rumusan yang luar biasa di zamannya, karena hal tersebut terjadi jauh sebelum para ekonom konvensional seperti Adam Smith, David Ricardo, dan lain-lain. Merumuskan teori tersebut, dari kalimat pertama Ibnu Khaldun di atas dijelaskan bahwa pasar adalah tempat yang menyediakan kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.
Yang kedua, teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja menjadi sumber yang sangat berharga. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan, sekalipun pendapatan dihasilkan dari suatu selain keahlian. Nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja. Tanpa tenaga kerja, hal tersebut belum diperoleh. Ini akan menjadi jelas dalam pasal 5 yang berkaitan dengan keuntungan dan rezeki. Keuntungan itu adalah nilai yang direalisasikan dari tenaga kerja. Ketika ada lebih banyak tenaga kerja, nilai yang direalisasikannya pun akan turut meningkat. Dengan demikian, keuntungan mereka turut meningkat. Kemakmuran dan kekayaan yang mereka nikmati membawa mereka kepada kemewahan dan hal-hal yang bersamaan dengan itu, seperti rumah-rumah dan pakaian, dan penggunaan pembantu, PRT, dan kendaraan. Semua hal ini merupakan kegiatan yang membutuhkan harga atau upah, dan orang-orang terampil harus dipilih untuk melakukannya dan menjadi ongkos dari mereka. Akibatnya dunia industri dan kerajinan berkembang, pendapatan dan pengeluaran kota naik, kemakmuran datang kepada mereka yang bekerja dan menghasilkan hal-hal ini dengan kerja mereka. Yang ketiga, teori distribusi. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari 3 unsur, yaitu gaji, laba, dan pajak. Gaji adalah imbalan jasa bagi produsen, laba adalah imbalan jasa bagi pedagang, sedangkan pajak adalah imbalan jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Yang kedua adalah yang kedua, aspek nilai ekonomi yang diharapkan kapitalisme. Pemikiran penting dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah sebagai berikut. Rasional ekonomi man. Ilmu ekonomi kapitalisme sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Berdasarkan paham ini, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu pada kepentingan diri sendiri atau self-interest, yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Dalam implementasinya, rasionalitas ini dianggap dapat diterapkan hanya jika individu diberikan kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga dengan sendirinya di dalamnya terkandung individualisme dan liberalisme. Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak atau invisible hand yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu, kapitalisme sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Yang kedua, positivisme. Kapitalisme berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari pertimbangan moralitas dan nilai, dan karenanya berlaku universal. Ilmu ekonomi telah dideklarasikan sebagai kenetralan yang maksimal di antara hasil akhir dan independensi setiap kedudukan etika atau pertimbangan normatif. Untuk mewujudkan objektivitas ini, maka positivisme telah menjadi bagian integral dari paradigma ilmu ekonomi. Positivisme menjadi sebuah keyakinan bahwa setiap pernyataan ekonomi yang timbul harus mempunyai pembenaran dari fakta empiris. Paham ini secara otomatis mengabaikan peran agama dalam ekonomi, sebab dalam banyak hal agama mengajarkan sesuatu yang bersifat normatif. Hukum Say, terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat keseimbangan atau equilibrium yang bersifat alamiah, sebagaimana hukum keseimbangan alam dalam tradisi fisika Newtonian. Jean-Baptiste Say menyatakan bahwa supply creates its own demand. Penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ini berimplikasi pada asumsi bahwa tidak akan pernah terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi. Bapak kapitalisme, Adam Smith
mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme. Yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Yang kelima, mengakui hukum ekonomi pasar bebas dan mekanisme pasar atau mekanisme pasar. Pandangan tentang nilai atau value barang dalam ekonomi kapitalisme. Nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah suatu barang dan jasa, juga untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Ada 2 kategori tentang nilai barang dan jasa, yaitu yang berkaitan dengan nilai kegunaan suatu barang bagi individu, yang disebut nilai guna atau utility value, dan yang berkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya, disebut nilai tukar, exchange value. Kemudian, peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalisme. 1. Peranan harga dalam produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tak boleh masuk atau keluar dari area produksi. Mekanisme ini mengakibatkan kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki oleh para produsen. Sehingga rakyat lemah yang tidak memiliki kemampuan modal akan terlempar dari area produksi dan akhirnya menjadi masyarakat pinggiran. 2. Peranan harga dalam konsumsi. Dalam bidang konsumsi, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, peranan harga dalam distribusi. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa juga merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. C. Instrumen kebijakan yang digunakan. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan Ibnu Khaldun. Jumlah uang yang beredar tak berdampak signifikan pada kemakmuran suatu negara. Demikian pendapat Ibnu Khaldun. Baginya, dalam urusan moneter yang paling penting adalah kebijakan moneter stabil demi melindungi nilai uang. Beliau menentang kebijakan pemerintah untuk bermain dengan nilai mata uang. Ia khawatir pemerintah akan tergoda untuk mendevaluasi mata uang dan dengan cara mencetak uang sebanyak-banyaknya demi kepentingan pendek, misalnya membiayai peperangan. Jika hal itu terjadi, kata Ibnu Khaldun, inflasi sudah di depan mata. Menurut Ibnu Khaldun, kebijakan moneter yang stabil yang bertujuan untuk perlindungan daya beli uang adalah suatu keharusan. Masyarakat harus dilindungi dari kebijakan moneter tak adil penguasa bisa mendevaluasi mata uang. Bagi Ibnu Khaldun, apa yang dibutuhkan masyarakat adalah berkurangnya belanja pemerintah untuk birokrasi seperti membangun istana, serta lebih sedikit pengurangan pajak dan kurs mata uang yang stabil. Kurs yang stabil akan memberi kepercayaan masyarakat untuk menggunakan mata uang itu dalam perdagangan dan produksi. Yang kedua, pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan Ibnu Khaldun. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang dimaksud untuk mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan dalam bukunya, Ibnu Khaldun berjudul Muqaddimah, teori perpajakan merupakan salah satu karya yang memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi, di mana teori ini lebih dahulu dibandingkan teori Adam Smith tentang canons of taxation atau kaidah-kaidah perpajakan. Dalam menjalankan tugasnya terhadap warga negara dan perekonomian masing-masing negara membutuhkan sumber daya yang dikumpulkan pemerintah dengan berbagai cara. Yang paling penting diantaranya adalah pajak, dan yang menjadi fokus Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun mendukung keseimbangan politik dan anggaran pendapatan pengeluaran seimbang di masing-masing negara. Jika pendapatan bukan pengeluaran besar, penduduk menjadi lebih menguntungkan dan negara akan mengalami pertumbuhan. Ibnu Khaldun berpendapat pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Begitu banyaknya pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi penyebab konsep pajak yang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dari pemungutan pajak dan memberi dampak negatif terhadap produksi. Konsep pajak yang ditetapkan yang tidak selaras dengan tujuan awal akan berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa jika pemerintah ikut serta dalam perdagangan dapat menyebabkan kerusakan struktural fiskal. Jika maksud dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan sendiri, maka masyarakat akan gelisah dalam menjalankan usahanya dan banyak perasaan khawatir karena bersaing dengan kepala negara sendiri. Jadi, Ibnu Khaldun menawarkan konsep keadilan dalam perpajakan, di mana dalam konsep Ibnu Khaldun membatasi peran pemerintah tidak terlalu jauh dalam masalah pasar, termasuk dalam masalah perpajakan. Pemungutan pajak berdasarkan keadilan, pajak yang adil amat berpengaruh pada kesejahteraan suatu negara. Kemakmuran cenderung beradar antara masyarakat dan pemerintah, dari pemerintah ke masyarakat, dan masyarakat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa menjauhkan belanja negara dari masyarakat, karena akan menyebabkan masyarakat menjauh dari pemerintah. Kewajiban pajak berbeda antara suatu individu dengan individu lainnya, jika terdapat perbedaan ruang, waktu, dan tempat. Dua, kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada A. Hak milik swasta atau private property. Berbagai pemberian hak kepemilikan atas harta kekayaan pada sistem ekonomi ini bertujuan agar setiap individu bisa mendapatkan berbagai keuntungan atas kinerja mereka masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh atas distribusi kekayaan serta pendapatan, karena berbagai individu tersebut diperbolehkan untuk mengambil seluruh keuntungannya dan diberikan pada ahli waris jika mereka meninggal. Selanjutnya, sistem ekonomi ini memungkinkan adanya lalu lintas pertukaran yang tinggi karena setiap individu mempunyai hak atas kepemilikan barang-barangnya sebelum barang tersebut dipindahtangankan kepada pihak lain. Berbagai perkembangan yang ada dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial ini sangat memengaruhi perkembangan kapitalisme. B. Dipimpin dari jarak jauh oleh orang lain, the invisible hand. Berbagai prinsip ini menyatakan bahwa untuk bisa mencapai berbagai hal terbaik untuk masyarakat, maka setiap individu dalam masyarakat kapitalis akan dimotivasi oleh berbagai kekuatan ekonomi, sehingga mereka akan bertindak sedemikian rupa untuk bisa mencapai keuntungannya sebesar-besarnya dengan biaya seminim mungkin. C. Individualisme ekonomi. Individualisme ekonomi di sini adalah tiadanya intervensi pemerintah bisa menimbulkan individualisme ekonomi dan juga kebebasan ekonomi. Persaingan pasar bebas atau free market competition. Prinsip kerja dari mekanisme pasar bebas ini tentunya akan meningkatkan persaingan pasar. Persaingan akan terjadi antara para penjual dan yang memiliki produk serupa, antara pembeli yang sama-sama menginginkan produk serupa, antara pekerja untuk mendapatkan pekerjaannya, antara majikan untuk bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas, serta antar pembeli dan penyedia sumber daya guna mendapatkan berbagai keuntungannya besar. Perbedaan dan persamaan. Yang pertama, dalam aspek filosofi. A. Perbedaannya, teori ekonomi muncul karena ketidakseimbangan antara tersedianya sumber daya dan keinginan manusia. Kesejahteraan dan eksistensi manusia di dunia menuntut agar mencari solusi dari persoalan tersebut. Maka muncul berbagai macam teori ekonomi seperti teori kapitalisme dan teori ekonomi Islam.
Dari aspek filosofi kedua teori ini pasti memiliki perbedaan. Sumber hukum ekonomi Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis memiliki nilai universal yang tidak hanya berisi kaidah ekonomi, namun segenap dimensi kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi kapitalisme, sumber hukumnya adalah The Wealth of Nation, The General Theory, dan buku-buku pendukungnya. Ilmu ekonomi kapitalisme ini tidak didasarkan atas wahyu. Ilmu kapitalisme dipengaruhi oleh asumsi-asumsi pemikirnya, sedangkan asumsi-asumsi pemikirnya dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang mempengaruhi mindset berpikirnya. Sistem ini hanya bisa dipahami secara sempurna jika memahami lingkungan situasi di mana teori ini muncul. B. Persamaan. Tidak ditemukan persamaan dalam aspek filosofi antara pemikiran ekonomi Islam dan kapitalisme. Yang kedua, dalam aspek nilai ekonomi yang diharapkan. A. Persamaan. Persamaan pemikiran antara Ibnu Khaldun dan ekonomi kapitalisme tentang mekanisme pasar adalah keduanya sama-sama menekankan adanya sistem pasar yang bebas. Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Ia menentang intervensi negara terhadap masalah ekonomi yang percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Sedangkan ekonomi kapitalisme sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak atau invisible hand yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Perbedaan. Ibnu Khaldun menyatakan naik dan turunnya harga suatu barang atau permintaan dan penawaran dikarenakan berkembang atau tidaknya suatu kota dan padat atau tidaknya suatu kota. Jika suatu kota berkembang dan padat penduduknya, maka permintaan dan penawaran akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu kota kecil dan sedikit penduduknya, maka permintaan dan penawaran akan turun. Sedangkan kapitalisme menyatakan bahwa harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa merupakan sarana penyaring mana barang yang laku dan tidak laku. Yang ketiga, dalam aspek instrumen kebijakan yang digunakan. Perbedaannya, instrumen kebijakan yang digunakan Ibnu Khaldun yaitu kebijakan moneter untuk melindungi jumlah uang yang beredar tak berdampak signifikan pada kemakmuran suatu negara. Demikian pendapat Ibnu Khaldun. Baginya, dalam urusan moneter yang paling penting adalah kebijakan moneter yang stabil demi melindungi nilai uang, dan Ibnu Khaldun menggunakan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Beliau berpendapat bahwa pembebanan pajak yang begitu besar akan membuat kegiatan ekonomi menjadi rendah yang akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Sedangkan ekonomi kapitalisme berlandaskan pada hak milik swasta atau private property, dipimpin dari jarak jauh oleh orang lain, the invisible hand. Yang ketiga, individualisme ekonomi. Yang keempat, persaingan pasar bebas atau free market competition. Persamaannya, tidak ditemukan persamaan dalam aspek instrumen kebijakan yang digunakan antara pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dengan ekonomi kapitalisme. Sekian penjelasan artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.